Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawangsa Siti Nurbani. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi kelas B, Universitas Pancasakti Bekasi. Di video ini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Emotional Intelligence dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rita Aryani, MM. Silakan disimak penjelasannya. IQ adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan, seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, daya tangkap, dan belajar. Kecerdasan erat kaitannya dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu. Kecerdasan dapat diukur dengan menggunakan alat psikometri yang biasa disebut sebagai tes IQ. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa IQ merupakan usia mental yang dimiliki manusia berdasarkan perbandingan usia kronologis. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan ada 7. Yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor dari dalam diri seseorang. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama hereditas. Hereditas merupakan faktor pembawaan atau bakat, dan hereditas masuk dalam kategori faktor internal yang mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang. Sejak lahir manusia memiliki bakat atau potensi-potensi yang akan mempengaruhi kehidupannya. Ketika manusia dilahirkan sudah membawa potensi-potensi emosional seperti kepekaan, perasaan-perasaan lainnya, kemampuan mempelajari emosi, dan kemampuan mengelola emosi. Yang kedua ada agama. Faktor agama memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang. Agama memberi pondasi yang kuat pada diri seseorang agar jiwanya teguh dan tak mudah tergoncang oleh siapapun. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga faktor bawaan atau biologis. Faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. Batas kesanggupan atau kecakapan seseorang dalam memecahkan masalah antara lain ditentukan oleh faktor bawaan. Yang keempat ada faktor minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Yang kelima ada faktor pembentukan atau lingkungan. Pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Yang keenam ada faktor kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang terakhir ada faktor kebebasan. Manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Di samping kebebasan memiliki metode, juga bebas dalam memilih masalah yang sesuai dengan kebutuhannya. Hubungan antara IQ dengan prestasi belajar. Kecerdasan adalah kemampuan belajar disertai kecakapan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya. Kemampuan ini sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya intelijensi yang normal, selalu menunjukkan kecakapan sesuai dengan tingkat perkembangan sebaya. Oleh karena itu, jelas bahwa faktor intelijensi merupakan suatu hal yang tidak diabaikan dalam kegiatan belajar mengajar. Dari faktor yang berhubungan dengan intelijensi, masyarakat umum mengenai intelijensi sebagai istilah yang menggambarkan kecerdasan, kepintaran, ataupun kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.